Tachahau, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Disimak ya. Muatan pelajaran pertama adalah bahasa Indonesia. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami artinya, maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Sekarang kita lanjut ke Ayo Berlatih Bu Pena 3A halaman 85. Bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Bunga Nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional bangsa Indonesia, yaitu bunga anggrek bulan dan bunga padma raksasa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi dikenal sebagai puspa langka. Sekarang kita lanjut ke soal-soalnya. Bunga apa sih yang sudah termasuk bunga nasional Indonesia? Kalian ingat nggak? Bunga apa aja? Bener banget. Bunga melati, bunga anggrek bulan, dan bunga padma raksasa. Nah, bunga padma raksasa ini disebut juga dengan bunga bangkai karena dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar bunga melati, gambar bunga anggrek bulan, dan gambar bunga padma raksasa. Nah, sekarang kita akan menuliskan ciri-ciri dari setiap bunga tersebut. Oke, yang pertama bunga melati. Dia berakar tunggang, daunnya berbentuk menyirip, dan batangnya berkambium. Lalu, bunga anggrek bulan. Bunga berbentuk seperti serangga dan berwarna cerah. Akarnya serbaguna yang menempel pada inang. Dan yang terakhir, bunga padma raksasa atau bunga bangkai. Tidak memiliki akar, daun serta tangkai, memiliki 5 kelopak dan mengelilingi sebuah bagian yang menyerupai centong dan beraroma busuk. Oke, sekarang kita lanjut membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat membuat laporan dari hasil pengamatan. Misalnya, laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat menyampaikan persamaan dan perbedaan tumbuhan. Kamu dapat memperbanyak kosakatamu dengan cara: pertama, membaca teks; kedua, menandai kosakata yang baru; ketiga, mencari artinya; dan yang terakhir, mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis atau lisan. Lisan itu secara ucapan ya, lewat ucapan. Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan keterampilan kinerja praktik membuat laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada 4 tumbuhan di sini, ada wortel, kentang, bawang bombay, dan jahe. Nah, dari keempat tumbuhan ini kita akan mendiskusikan hal berikut: cara berkembang biak, bagian yang dapat dikonsumsi, dan persamaan serta perbedaannya. Nah, di sini kita hanya memilih 2 tumbuhan saja untuk dibahas. Langsung pilih wortel dan bawang bombay. Nah, cara berkembang biak wortel menggunakan umbi akar. Cara berkembang biak bawang bombay menggunakan umbi lapis. Kemudian, bagian yang dapat dikonsumsi, wortel itu yang dikonsumsi adalah umbi atau akarnya. Jadi yang kalian makan yang warna oranye itu bukan buahnya, tetapi umbi atau akar dari tumbuhan wortel. Nah, sementara bawang bombay, bagian yang dapat dikonsumsi itu adalah umbi lapis dan daunnya. Nah, persamaan dari wortel dan bawang bombay adalah
Mereka sama-sama umbi-umbian, dan perbedaannya, wortel itu yang dapat dikonsumsi umbi atau akarnya, sementara bawang bombay itu yang dapat dikonsumsi umbi lapis dan daunnya. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan SPDP, teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk membuat suatu karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Yang pertama, teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Kedua, teknik lipat, yaitu melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Dan yang terakhir, teknik sambung, menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah, ini adalah contoh mosaik dari teknik potong. Yang dipotong itu adalah kertas. Nah, kertas itu dipotong-potong, kemudian ditempel pada sebuah gambar kosong. Kalian bisa lihat di halaman 86 buku kalian, itu ada gambar bunga kosong. Nah, gambar bunga itu nantinya akan kita isi dengan kertas-kertas yang sudah kita potong. Jadilah seperti yang ada di layar handphone kalian ini. Karya seni mosaik menggunakan teknik potong karena mosaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang dapat digunakan yaitu pisau, gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Teknik memotong antara lain menggunting, mengiris, membelah, atau merobek. Oke, kalian pasti masih asing kan mendengar kata umbi, jadi Lausa akan menjelaskan sedikit tentang umbi. Maaf ya, ini sedikit acak. Tadi kita udah masuk ke SBDP, tapi kita masuk ke bahasa Indonesia lagi, tapi nggak apa-apa. Hanya sebentar saja. Oke, umbi itu adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk karena fungsinya yang berubah. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, tetapi ada pula yang terbentuk di atas permukaan. Nah, umbi ini sendiri terbagi menjadi umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Oke, umbi akar ini merupakan umbi yang terbentuk dari akar, contohnya seperti wortel dan lobak. Oke, nah umbi batang, umbi yang terbentuk dari batang, contohnya itu seperti kentang. Dan yang terakhir, umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat seperti bawang bombay dan bawang merah. Oke, sedikit informasi tentang umbi. Sekarang, sebelum kita masuk ke matematika, Lausa akan menjelaskan pembagian bilangan terlebih dahulu. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Sekarang Lausa akan menjelaskan contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang terlebih dahulu. Nah, ini soalnya. Ada 12 batang bunga mawar. Mawar-mawar tersebut akan diletakkan dalam dua vas sama banyak. Berapa banyakkah bunga yang ada di setiap vas? Nah, penyelesaiannya, dan ini kalimat matematikanya. Banyak bunga di setiap vas, 12 dibagi 2. Oke, ada 12 batang mawar yang dimasukkan ke dalam dua vas dan mau sama banyak. Jadi 12 bunga mawar tadi kita bagi ke dalam dua vas. Jadi kalimat matematikanya 12 dibagi 2 sama dengan, baru kita hitung. Oke, nah di sini yang kalian lihat ini ada gambar 12 bunga mawar. Nah, ambillah 2 bunga dan letakkan 1 tangkai di setiap vas. Nah, dalam 2 vas ini kalian ambil 2, lalu masukin ke masing-masing vas. Lakukan berulang sampai bunganya habis. Nah, di sini kalian bisa lihat ada angka 12 dikurang 2, 2, 2, 2, 2, 2, sampai akhirnya 0. Disinilah pembagian secara pengurangan berulang itu terjadi. Dari 12 batang bunga, kita kurangi 2, yang mana 2 bunga ini kita masukkan ke masing-masing vas bunga. Kita lakukan sampai 0. Nah, kemudian 2-nya ini kita hitung ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya
ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Mudah kan? Nah, sekarang langsung masuk ke contoh pembagian dengan cara bersusun. Soalnya itu 64 dibagi 4 sama dengan, lalu penyelesaiannya seperti ini. Langsung sudah tuliskan 64 dibagi 4. Jadi kalau cara bersusun itu penulisannya seperti ini ya. Oke. Kita mulai. 64 dibagi 4. Nah, kalau misalkan pengurangan dan perjumlahan bersusun itu dimulai dari angka paling belakang, untuk pembagian kita mulai angka paling depan. 6 ini kan lebih besar dari angka 4. Jadi, kita coba hitung angka berapakah yang mendekati dengan 6 ini dari 4. Nah, di sini kalian itu mau tidak mau harus menghafal perkalian. Karena ketika kalian menghafal perkalian, kalian akan lebih mudah melakukan pembagian ini. 4 kali berapakah yang mendekati 6 tetapi tidak lebih dari 6? Betul sekali, 4 dikali 1. Oke, saya tulis. Oke, kita tulis 4-nya di sini, kemudian jawabannya di atas ya. 4 dikali 1 jawabannya 4. Bagi 60-an dengan 4. 60-an itu karena dia 64 ya, jadi hitungnya 60-an. Dibagi 4, jadilah 1/10, sisa 20-an. Oke. Kemudian kita lanjut, kita turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 20-an sehingga diperoleh bilangan 24. 4 ini pengurangan ya. Sekarang kita masuk ke pengurangannya. Seperti yang saya bilang, pengurangan dan penjumlahan itu dimulai dari belakang. 4-nya turun, lalu 6 dikurang 4 itu 2. Inilah yang ada disebut tadi 20-an, jangan bingung. Nah, kita sudah sampai di 24. Sekarang kita cari perkalian 4. 4 dikali berapakah yang hasilnya 24? Coba hitung. Oke, 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Nah, 4 dikali 6 jawabannya 24. Nah, oke. Coba kalian hitung, sama nggak? 4 kali 6 berapa? Ya, jadi sudah sampai sini, kita kan udah lihat nih 24, di bawahnya 24 juga. Ini 24, ini 24 juga. Kita kurangi. 24 dikurang 4 itu kan 0. Nah, setelah bersisa 0, maka pembagiannya selesai. Nah, begitulah cara pembagian dan cara bersusun. Jadi 64 dibagi 4 itu sama dengan 16. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jika kalian belum paham dengan pembagian ini, ulangi saja di videonya, kalian ulangi ya, bisa kan? Oke. Nah, sekarang ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Gunakan cara pengurangan berulang dan cara bersusun. Oke, di sini Losa harap kalian akan lebih paham dengan cara bersusun. Kenapa? Karena di sini ketika kalian menggunakan cara bersusun, secara tidak langsung kalian juga belajar perkalian. Oke, dan ini akan memudahkan kalian untuk belajar matematika di kemudian harinya. Nah, ini soalnya, ada 63 bola tenis. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 7 keranjang bola sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak bola tenis yang ada di setiap keranjang? Nah, kalian buat dulu kalimat matematikanya. Sudah, kalimat matematikanya adalah 63 dibagi 7 sama dengan, hitung. Sudah? Jawabannya adalah 9. Nah, langsung mau kalian hitung sekarang. 9 dikali 7 berapa? Jawabannya 63 tidak? Oke. Kalau kalian sudah menghitungnya dan jawabannya 63, berarti hitungan kan benar. Jadi, pembagian dan perkalian ini sangat berhubungan. 63 dibagi 7, 9. 9 dikali 7, 63. Nah, jadi kalau kalian hafal perkalian itu akan lebih bagus loh. Jadi harus semangat ya. Jadi, banyak bola tenis di setiap keranjang, ada 9 bola. Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika soal cerita tentang pembagian bilangan.
Ayo kita mempelajari soal cerita tentang pembagian. Operasi hitung pembagian sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, pahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Setelah itu, buatlah kalimat matematika yang sesuai dan selesaikan dengan teliti. Oke, sekarang kita akan mengerjakan bersama-sama. Ayo berlatih Bu Pena 3A halaman 87. Nah, sebelum langsung mulai, ayo siapkan kertas coret-coret dan pensil atau pulpen. Jadi, kalian bisa ikut Lause untuk menghitung. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, Ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Nah, kalimat matematikanya adalah, coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Lalu kalian pause video ini. Setelah kalian sudah menuliskan kalimat matematikanya, cocokkan dengan yang Lause tulis, oke? Jadi 72 dibagi 6 sama dengan 12. Oke, benar nggak? Jadi di setiap piring terdapat 12 buah jeruk. Kalian lakukan hal yang sama terhadap nomor selanjutnya ya. Jadi Lause ulangi, kalian buat juga kalimat matematikanya di kertas coret-coret saja sambil belajar. Lalu cocokkan dengan jawaban yang sudah Lause buat di video ini. Saat kalian mengerjakan, pause video ini. Oke, pause itu di stop sementara aja ya. Nomor 2, sebuah toko memiliki persediaan 128 bungkus bibit tanaman. Bibit tanaman tersebut dikemas dalam 8 dus sama banyak. Berapa banyak bibit tanaman di setiap bus? Hitung. Kalimat matematikanya 128 dibagi 8 sama dengan berapa? Nah, itu kalimat matematikanya 128 dibagi 8 sama dengan jawabannya 16. Jadi, di setiap bus terdapat 16 bibit tanaman. Kita lanjut ke nomor 3. Di sebuah perkebunan terdapat 161 pohon apel. Pohon-pohon tersebut ditanam dalam 7 baris sama banyak. Berapa banyak pohon apel di setiap baris? Kalimat matematikanya adalah 161 dibagi 7 sama dengan, ini adalah kalimat matematikanya. Jawabannya 23. Jadi di setiap baris terdapat 23 pohon apel. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang petani memanen 225 buah salak. Buah salak tersebut akan ditempatkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak salak di setiap keranjang? Kalimat matematikanya 225 dibagi 5 sama dengan, ini adalah kalimat matematikanya. Jawabannya adalah 45. Jadi di setiap keranjang terdapat 45 buah salak. Kita lanjut ke nomor 5. Sebuah distributor memiliki 280 karung beras. Beras-beras tersebut akan dikirim ke 8 agen beras sama banyak. Berapa banyak karung beras yang akan dikirim untuk setiap agen? Kalimat matematikanya adalah 280 dibagi 8 sama dengan, ini adalah kalimat matematikanya, sama dengan 35. Jadi di setiap agen dikirim 35 karung beras. Mudah kan? Tacia, kalau kalian kesulitan, ulangi lagi pada bagian matematika ya. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN. Manfaat kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Dengan bekerja sama, kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Pekerjaan juga terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama. Kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Beberapa contoh kerjasama yaitu sebagai berikut. Kalian bisa lihat ada gambar di samping ini. Yang pertama ada gambar siswa-siswa yang sedang merawat tanaman sekolah bersama-sama. Kemudian di sampingnya ada 2 orang anak dan ayahnya sedang berkebun bersama anggota keluarga. Kemudian ini anak-anak sedang bermain kelompok, melakukan permainan kelompok.
Dan yang terakhir, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah kalian pernah kerja bakti nggak? Kalian pernah ikut nggak? Kemudian ketika di sekolah, kalian pernah merawat tanaman sekolah bersama-sama nggak sama temennya? Atau hanya ibu aja nih yang rawat tanamannya? Oke, kerjasama itu perlu dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan itu tentunya menjadi lebih cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Dan yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Jadi, manfaat kerjasama ini banyak banget. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita akan melakukan kerja kelompok ya, pasti seru. Sekarang, kita lanjut ke Ayo Berlatih Bu Pena 3A halaman 90. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah cerita berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal yang diberikan. Oke. Langsung akan bacakan. Pak Guru mengajak anak-anak kelas 3 melakukan kegiatan menanam umbi-umbian di kebun sekolah. Pak Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. Ada kelompok yang menanam ubi jalar, bawang merah, bawang putih, dan kentang. Setiap kelompok bekerja sama menanam umbi-umbian tersebut. Mereka membagi tugas dengan adil dan seimbang. Mereka bekerja dengan gembira. Tugas mereka pun menjadi cepat selesai. Namun, ada satu kelompok yang kurang bekerja sama. Hasilnya, kelompok tersebut menjadi kelompok terakhir yang menyelesaikan kegiatan. Saat penilaian, kelompok yang melakukan kerjasama mendapatkan nilai yang baik. Sementara itu, kelompok yang kurang bekerja sama tidak mendapatkan nilai yang baik. Kita lanjut ke soal-soalnya. Nah, apa manfaat kerjasama dalam cerita tersebut? Manfaatnya adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan mendapat nilai yang baik. Kemudian, apa akibat tidak bekerja sama dalam cerita tersebut? Pekerjaan menjadi lebih lama dan tidak mendapat nilai yang baik. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tuliskan pengalamanmu bekerja sama melakukan kegiatan sekolah. Tuliskan juga akibat jika kamu tidak bekerja sama ketika melakukan kegiatan tersebut. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman kalian? Kalau ada coba diingat, lalu ceritakan sama mama kalian, atau papa, atau adik, atau dede. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materinya tidak banyak ya, jadi lo harap kalian bisa lebih fokus. Dan untuk matematika lo tekankan lagi, jika kalian tidak paham, itu ulangi video pembelajaran ini. Ya, cocokkan, samakan dengan jawaban kalian. Nah, jika masih butuh penjelasan lebih, jangan sungkan untuk tanya ke guru kelasnya masing-masing. Ya, oke, sekian pembelajaran kita. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Cai Chen!